Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah yang akan disajikan adalah metode penelitian sosial. Ya, mata kuliah ini diberikan pada semester 7 program studi manajemen logistik Institut Setiami. Ya, berikut adalah rencana pembelajaran semester dari mata kuliah metode penelitian sosial. Ini merupakan capaian pembelajaran prodi program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ada 9 poin. Yang pertama adalah berpengetahuan dan menguasai teori, konsep, metode dasar, dan perangkat analisis, sintesis, dan manajerial yang terkait dengan manajemen logistik. Ya, kemudian KK6 bertanggung jawab. Yang pertama tadi adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan khusus, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Kemudian sikap, ada 2 poin, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, dalam hal ini manajemen logistik secara mandiri. Kemudian yang berikutnya ada 7 keterampilan umum yang dicapai dalam mata kuliah ini, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, yaitu manajemen logistik. Keterampilan umum 2, KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU3, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Pada KU4 yaitu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Ini tadi sudah, dan mengubahnya dalam laman perguruan tinggi, lalu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, manajemen logistik, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ya, KU6 mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, kemudian sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga. KU7 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan atau validitas dan mencegah plagiasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian untuk menjamin kesahihan atau validitas dan mencegah plagiasi. Ini terkait dengan KU9 dan KK4 pada CPL Prodi, kemudian mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian secara sahih, terukur, dan bermutu terkait dengan CPL P3, KU1, KU2, dan KK4. Kemudian mampu menjelaskan berbagai metode penelitian, KK4, mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasinya hasilnya secara logis dan sistematis untuk menghindari plagiasi dan sikap bertanggung jawab, serta mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur terkait dengan CPL S9, KU2, dan KU9. Deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metode penelitian yang akan digunakan pada saat melakukan penelitian skripsi atau tugas akhir. Mahasiswa belajar mengerti pengetahuan, ilmu, dan filsafat, serta etika dalam penelitian, merumuskan permasalahan, membuat hipotesis, membuat rancangan penelitian atau desain penelitian sesuai dengan metode yang dipilihnya, kemudian mengumpulkan dan mengolah data hasil pengukuran dan menyusun proposal penelitian. Ya, ini adalah materi pembelajaran, ada 9 yang dijabarkan dalam 14 pertemuan, serta 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Sebagai sumber pustaka utama adalah Newman, Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approach, penerbit Pearson. Kemudian Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, penerbit Sage. Ya, ini adalah bahan ajar pendukung dari Ari Kunto, Manajemen Penelitian, kemudian dari MZIR, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, dari Nasir, Metodologi Penelitian, dan ini kebetulan adalah buku, salah satu buku yang saya terbitkan, Statistika Sosial, penerbit Salemba 4. Sebagai perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung mata kuliah ini adalah IBM PSS Statistik versi 26, SAM PLS, dan juga MS Office. Kemudian perangkat kerasnya ini kebetulan karena pandemi jadi tidak menggunakan LCD dan proyektor. Ya, dosen pengampu Resita Fikaliana, dan mata kuliah prasyarat adalah pengantar statistika sosial. RPS ini kemudian disampaikan kepada mahasiswa dalam interaksi melalui video conference Zoom berikut ini. Bisa memungkinkan pandeminya agak reda, kita jalan-jalan nih sekelas, saya gitu ya. Di bab 1 itu, kan teman-teman itu kalau jalan-jalan bikin rencana perjalanan ya, bikin itinerary, itu pasti. Nah, di itinerary itu kan pastinya harus ada apa teman-teman? Tujuan kan, misalnya gini, Devi maunya udah jangan di Jakarta aja, agak-agak melipir ke luar dikit gitu. Terus Vivian bilang, iya tapi jangan jauh-jauh, masih serem juga, itu ke Surabaya aja. Tunggal maunya, Surabaya jauh banget, udah aja ke Sukabumi ya. Terus kata Michael, ketua kelasnya, ya udah kita ke Sukabumi. Nah, itu udah jelas tuh tujuannya ke Sukabumi itu di mana teman-teman? Adanya di bab 1. Jadi di bab 1 itu tujuan, kalau enggak teman-teman bingung. Jadi ayo ke jalan-jalan, nanti begitu udah kumpul di kampus jam 6 sampai di situ karena belum ada panduannya, belum ada itinerary-nya, belum ada rencana perjalanannya, ambiar gitu. Jadi ya udah deh kalau gitu yang mau sama Devi ikut ke Jakarta, yang Vivian ke Surabaya. Nah kan nggak mungkin seperti itu. Sama dengan proposal penelitian teman-teman, itu nanti ibaratnya teman-teman mau melakukan sebuah perjalanan. Nah itu biar seneng ya, biar buatnya seneng. Jadi di bab 1-nya tujuannya harus jelas. Jadi paling berat di antara bab 1, 2, 3 bukan bab 3, bukan bab 2, tapi bab 1. Itu bab 1 tuh menentukan tujuannya. Setelah jelas tujuannya pasti gini, ya udah kita ke Sukabumi, kemana aja nih? Nah kan pasti teman-teman cari referensi kan, cari referensi, googling, lihat TikTok dan lain-lain. Di mana tempat di Sukabumi yang asik? Oh ada tuh jembatan Situgunung, misalnya gitu teman-teman. Nah kita kan pasti cari referensi itu adanya di bab 2. Kita lihat-lihat yang udah ngerjain penelitian ini, yang udah ngerjain siapa aja sih, terus mereka ngerjainnya seperti apa, sudah ada yang ini atau jadi bukan sama sekali baru kan, bukan teman-teman satu-satunya yang pergi ke situ Gunung Sukabumi, tapi sudah banyak sebelumnya. Oh mereka itu teman-teman pelajari, mereka dari Jakarta ada yang naik bis, terus mereka ada yang kemana ke situ gunung itu naik sepeda motor rame-rame. Kelasnya teman-teman mau seperti apa? Nah di bab 2 itu pemaparan itu teman-teman, pemaparan itu. Jadi ini referensinya banyak macam-macam. Mereka ngerjainnya kayak gini, hasilnya gini, kita banding-bandingkan. Akhirnya kita putuskan itu ada di bab 3. Di bab 3 itu kita mau ke Sukabumi. Salah satu tujuan utamanya tentunya beli oleh-oleh iya ya, tapi yang utama tadi ke mana teman-teman, ke jembatan Situgunung. Nanti teman-teman kalau penasaran googling aja ya di mana itu, siapa tahu beneran mau ke sana. Nah di Situgunung itu akhirnya teman-teman memutuskan naik apa? Naik bis, karena ternyata pas dicek sama Michael, loh nggak bisa nih kalau naik motor, ribet. Satu kelas ada teman-teman kan banyak tuh, satu kelas 40-an ya. Berarti kalau motor duluan, belum nanti ribet, jangan nanti kalau ada bannya bocor lah, yang habis bensin tengah jalan lah, ribet, terus kita nggak bisa sama-sama bercanda. Jadi akhirnya diputuskan charter bis. Nah itu ada di mana teknis-teknisnya itu ada di bab 3 gitu teman-teman. Jadi anggap aja teman-teman buat proposal itu seperti mau jalan-jalan. Jadi pertamanya memang harus menentukan tujuan dulu gitu. Tujuan itu dari mana? Dari latar belakang.
Latar belakang itu apa, Bu? Cara buatnya seperti apa? Latar belakang itu bukan kopas-kopas. Latar belakang itu teman-teman ngambilnya dari masalah. Tapi bukan cari-cari masalah ya. Nanti kita lihat nih, menemukan masalah. Jadi riset, penelitian itu sebetulnya mencari pemecahan atau solusi. Apakah selalu harus berupa negatif, Bu, masalah-masalah? Enggak, teman-teman. Jadi misalnya kita lihat nih, ada beberapa perusahaan logistik yang yang maju pesat di masa pandemi. Itu juga fenomena. Jadi masalah itu sebetulnya dari fenomena. Apa itu fenomena? Yang bisa kita tangkap dengan panca indera, itulah fenomena. Itu sebetulnya itu, teman-teman. Ini saya share ya, nah yang bab 1 pertemuan 1. Itu basis sudah muncul ya. Nah, ini teman-teman. Oh, ini kayak di bawah. Nah, ini filosofisnya. Kalau ini sih udah hafal ya, teman-teman, ini nggak usah. Ini nanti di UTS tadi kan proposal ada 3 bab ya, teman-teman. Semua skripsi 5 bab, proposal tuh 3 bab. Jadi ini lumayan banget, teman-teman. Udah kalau harus selesai di semester ini 3 bab itu udah tinggal sempro, tinggal ngambil data, udah jadi gitu, cepat. Kecuali kalau ada mata kuliah ya, kalau ada masih mata kuliah, bukan berarti nggak bisa sidang, bukan. Mungkin KA-nya teman-teman udah nyampe ini. Jadi kalau misalnya di semester 8 nanti masih ada mata kuliah, berarti sidangnya itu tetap bisa penelitian, bisa sempro dan lain-lain, tapi nanti sidangnya setelah nilainya keluar gitu. Jadi biasanya sidangnya nanti dijadwalkannya setelah UAS gitu, teman-teman. Jadi nggak usah benar-benar harus keluar nilainya, nggak. Biasanya kalau udah UAS itu bisa kelihatan nilainya itu. Jadi nanti sampai UTS itu minimal bab 1 udah dikerjakan, teman-teman. Karena tadi saya bilang dari bab 1, 2, 3 yang paling berat itu adalah di bab 1, karena nentuin tujuannya mau kemana kalau jalan-jalan. Kan biasanya paling rame kayak gitu ya, paling rame menentukan kemana tujuannya, karena nanti menyangkut waktu, budget dan lain-lain. Kalau jalan-jalan, kalau ini tujuan itu mendasari semuanya. Nanti setelah UTS, ini sebetulnya nanti di UTS juga kalau teman-teman yang cepat udah yakin dengan masalah penelitiannya, sudah bisa masuk ke bab 2. Jadi walaupun nggak selesai ya, itu bisa nanti di yang tadi kan bab 3 itu cuma teknis, teman-teman. Teknis sesuai dengan tujuan. Jadi memang tujuannya harus pasti dulu. Nah, ini pengenalan ini yang agak filosofis ya, teman-teman. Hanya berapa slide nih? Filosofis itu ada berapa slide-nya? 3 slide. 1, 2, 3. Nah, jadi intinya sebetulnya skripsi itu laporan dari penelitian. Kalau teman-teman sering membuat laporan di kantor, itu sebetulnya laporannya bedanya apa? Bedanya adalah ininya, teman-teman, metode ilmiah dan bukan. Nah, kalau yang di kantor itu kan teman-teman nggak mungkin masukkan ini kan, memasukkan teori-teori gitu. Jadi misalnya nih, kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik, misalnya begitu. Ini sesuai dengan teorinya, kan nggak begitu ya, teman-teman. Tapi kalau di sini, di penulisan skripsi, itu metode ilmiah salah satunya dengan mengutip referensi atau sumber ilmiah. Nah, ini bedanya ya, antara yang metode ilmiah sama bukan. Kalau ilmu pengetahuan ini sih gini aja, teman-teman. Kalau pengetahuan itu yang ada di masyarakat, tapi belum pernah teruji, jadi satu ilmu. Contoh, kalau teman-teman dulu kecil pergi ke jauh-jauh, ini kayaknya saya minum dulu ya, teman-teman. Nah, kalau pergi jauh-jauh kan diminta, misalnya kebelet di tengah jalan, diminta genggam batu ya. Nah, itu pengetahuan yang ada di masyarakat, tapi belum teruji keilmuannya. Paling itu berupa mensugesti diri, jadi nggak jadi kebelet gitu ya, ditahan sampai pom bensin atau sampai gitu. Tapi teman-teman, kalau ada dulu misalnya nih waktu kecil jatuh terus lukanya disuruh kasih dikasih ludah aja gitu ya, kasih air liur, itu sebetulnya udah terbukti karena ternyata di air liur kita itu ada
aduh saya lupa namanya ya, tapi ada antiseptik yang bisa memang menyembuhkan luka biar nggak infeksi. Nah itu contoh bedanya ilmu sama pengetahuan. Nah itu yang pertama. Nah di sini yang kedua, ini ada keilmuan, itu ada yang ini nanti kaitannya sama kuantitatif kualitatif. Jadi ada induktif, ada deduktif. Kalau yang induktif itu mengeneralisir. Mengeneralisir itu seperti kualitatif. Jadi kualitatif itu induktif, mengeneralisir itu dari semua fakta, dari banyak fakta, banyak pengamatan kita gitu, banyak data, kita menyimpulkan secara umum. Itulah yang disebut dengan induktif. Makanya nanti yang penelitian yang kualitatif itu biasanya tingkat kesulitannya itu ada pada saat datanya udah terkumpul. Justru datanya udah terkumpul, udah dapat hasil pengumpulan data. Nah, mengeneralisir dari wawancara ini, dari data, dari pengamatan, itu mengeneralisir itu membuat satu kesimpulan besar gitu ya teman-teman. Itu seperti apa? Itu yang kesulitannya kalau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ini dia menguji teori, sebetulnya menguji teori saja. Jadi penalarannya lebih deduktif gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebetulnya kalau dari keilmuan yang bisa menimbulkan teori baru, yang bisa memunculkan teori baru itu justru dari kualitatif. Jadi dia menggali sebanyak-banyaknya, penalarannya induktif, dia mengeneralisir, jadilah satu teori atau hukum atau dalil baru. Nih makanya panahnya seperti ini ya teman-teman. Gitu. Walaupun misalnya dalam matematika itu biasanya, misalnya contoh matematika gitu ya, Bu, itu kan angka-angka Bu. Iya, tapi nanti hipotesisnya tuh dibangunnya dari dari observasi, dari fakta. Jadi ada caranya. Itu baru nanti angka-angka itu menunjang saja. Itu teman-teman. Ya, kalau yang pengen dengar ulang. Nah, ada di semester 7. Jadi begitu selesai, itu di semester 8 teman-teman langsung ajukan proposal penelitian. Jadi di semester 8 tuh ada mata kuliah tugas akhir skripsi 1 semester. 6 bulan tuh kelihatannya lama, kelihatannya teman-teman, tapi sebetulnya realitanya itu waktunya habis gitu. Jadi karena kalau kita baru buat di semester 8 misalnya buat 2 bulan karena masih semangat ya, udah gitu ada revisi, akhirnya 3 bulan baru seminar proposal. Habis dari seminar proposal pasti ada revisi. Nah terus dibetulkan lagi, habislah sampai 4 bulan. Nanti menelitinya 1 bulan gitu buat sidang. Nah itu teman-teman, jadi nggak terasa. Makanya kenapa di semester 7 ini, apalagi teman-teman yang memang sudah bekerja, kan berarti objek penelitiannya bisa di tempat kerjanya kalau diizinkan, atau kalau yang kebetulan sedang tidak bekerja itu bisa dipersiapkan yang kira-kira datanya bisa diakses. Itu sebetulnya ya teman-teman. Jadi supaya nanti jadi di semester ini nanti tinggal diajukan di awal semester. Nah gitu. Nah karena nanti kendalanya banyak, artinya dengan waktu 6 bulan itu selalu ada revisi sampai sidang teman-teman, meskipun nanti yang membedakan satu dengan lain hanya revisinya sedikit atau banyak. Jadi kalau teman-teman saat ini misalnya ada yang sudah lihat-lihat skripsi gitu ya, lihat-lihat skripsi di repositorinya Stiami atau lihat di googling, itu kan waduh bagus-bagus, banyak halamannya, gimana nih bikinnya sampai minimal misalnya ada 70 sampai 100 halaman, gimana caranya. Nah itu karena sudah diedit itu artinya direvisi. Jadi yang teman-teman lihat sudah seperti itu tuh karena prosesnya panjang, karena memang sudah direvisi gitu. Jadi jangan putus asa. Ya nanti mulailah menulis. Jadi ini di mata kuliah ini teman-teman saya paksa untuk nulis karena nanti memang proposal ini bentuknya tulisan. Skripsi itu adalah tulisan teman-teman hasil dari penelitiannya gitu. Jadi sampai saat ini di Stiami pilihan untuk tugas akhirnya masih berupa skripsi. Nanti mungkin ada MBKM beda lagi ya teman-teman, tapi saat ini pilihannya masih skripsi. Jadi sampai angkatan teman-teman ini masih berupa skripsi, makanya mau tidak mau harus dilewati karena kan tinggal semester ini sama semester depan sudah lulus. Lulusnya tepat waktu kan? Ya, targetnya lulusnya tepat waktu
bukan lulus tepat pada waktunya. Salah ya, pada waktu yang tepat. Salah ya, kebalik ya. Jadi tepat waktu bukan lulus pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat teman-teman sendiri yang ngukur ya, nanti molor-molor ya. Itu. Jadi itu ya teman-teman di awal. Jadi memang mata kuliah ini harus nulis. Harus nulis itu maksudnya bukan nulis tangan gini ngetik ya, maksudnya ya kalau teman-teman sekarang ngetik. Jadi fokuskan. Nanti tulisannya mungkin belum sebagus yang teman-teman lihat tadi, sekali lagi yang di googling itu, karena itu sudah melakukan editing dengan revisi yang banyak gitu. Kalau teman-teman harus dimulai, nulis itu harus dimulai. Ya, saya ke slide ya teman-teman ya. Nah, yang di bab 1 ini di pertemuan pertama, jadi ntar dulu deh sebelum saya share ini dulu deh, saya ini lagi ya, kasih gambaran lagi. Jadi di skripsi itu teman-teman ada 5 bab. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Skripsi itu 5 bab. Nah, proposal yang dihasilkan di mata kuliah ini itu ada 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab ini yang paling sulit yang mana? Yang paling berat itu justru ada di bab 1. Nanti kita lihat ya di materi. Kenapa di bab 1? Ini ibaratnya teman-teman itu buat proposal itu buat petunjuk. Kalau diumpamakan jalan-jalan, nah ini biasanya saya ngumpamainnya jalan-jalan ya teman-teman, mau jalan-jalan, misalnya nanti dia habis kayak ini yang slide 1 lagi terakhir tentang filosofi ya teman-teman, filosofi penelitian. Jadi di penelitian itu tadi pendekatannya itu ada kuantitatif, kualitatif. Sekali lagi kuantitatif, kualitatif. Nah, yang pertama kali muncul itu kuantitatif. Jadi dia sifatnya positif faktual. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Nah, kemudian ini dibantah oleh post-positivisme karena dia mengkritisi. Kalau gitu nggak bebas dong kalau asumsinya kayak gitu, cuman berdasarkan teori gitu. Jadi mengurangi eksplorasi terhadap keilmuan. Nah, ini contohnya gini teman-teman. Yang di bawah ini yang ketutupan muka saya nih ya. Jadi kalau ada orang beli pisang sama teman-teman? Pisang sama minyak goreng. Wah, kita bilang, wah ini hujan-hujan beli minyak goreng sama pisang, ini pasti mau bikin pisang goreng gitu ya. Itu pendapat yang positivisme. Tapi ternyata kalau pendapatnya post-positivisme, ini yang kualitatif post-positivisme yang ternyata belum tentu dia buat pisang goreng. Ternyata apa teman-teman? Pisangnya mau dikasihin ke tetangganya. Jadi dia tadi beli itu dititipin sama tetangganya. Ntar kalau ada pisang titip ya, ntar diganti deh gitu. Nah, jadi pisangnya dikasih tetangganya. Terus minyaknya buat apa? Minyaknya buat goreng singkong. Jadi dia lagi goreng singkong, minyaknya habis gitu. Itu namanya post-positivisme. Jadi mungkin aja kali ya teman-teman ya. Kalau yang positivisme itu paling gampang menggambarnya seperti itu. Jadi kalau kuantitatif dia berdasarkan teori-teori karena hanya menguji teori. Nah, kuantitatif itu tidak hanya statistika. Nah, biasanya ini beberapa angkatan sebelum teman-teman ya itu masih nganggapnya gitu. Jadi statistika itu kuantitatif, padahal selain statistika itu banyak. Jadi statistika itu hanya satu alat saja di dalam kuantitatif. Kalau di manajemen logistik itu banyak banget. IOQ, terus apa lagi teman-teman yang kemarin kita belajar itu ya, kuantitatif itu semuanya kuantitatif. Nah, itu kuantitatif analisis ya, semester kemarin ya kita belajar. Nah, itu masuk ke penelitian kuantitatif ya, yang hitungan seperti itu. Dan jangan dikira teman-teman menghindari udah males hitung-hitungan ngeri males udah kualitatif. Wah, jangan bisa kualitatif itu teman-teman. Ini bukan nakutin ya, ini maksudnya realistis. Kualitatif itu bagi teman-teman yang suka mengata-ngatai atau namanya suka berkata-kata, itu cocok ya. Jadi karena dia nanti lebih banyak bahasa tulis, banyak kata-kata dibanding angka. Kalau batasannya gini yang paling mudah. Ini udah masuk ke selanjutnya aja. Nah, kalau kuantitatif, kalau teman-teman nanti penelitiannya ketemu sama rumus, sudah pasti itu kuantitatif, itu paling gampang. Statistika atau bukan, begitu ketemu rumus, dipakai rumus itu, udah berarti itu kuantitatif. Nah Bu, berarti kualitatif nggak boleh ngitung-ngitung. Kualitatif itu ngitungnya maksimal hanya ngitung persen
persen ya, persentase. Nah, itu hanya ngitung itu saja. Di luar itu, misalnya di atas sedikit, misalnya perbandingan masih masuk kualitatif, masih boleh ya, tapi kalau rumus sudah pasti kuantitatif. Itu teman-teman batasan yang paling gampang gitu ya, paling gampang. Nah ini kalau lebih detail ya seperti ini. Waduh, ini udah habis. Kok habis ya? Oh ya udah deh kalau udah habis kalau gitu. Ya udah saya stop share dulu. Nah gitu bedanya kuantitatif kualitatif. Gitu teman-teman ya. Kira-kira ada ini nggak? Ini kayaknya saya salah nge-share ya. Tunggu ya, saya share sekali lagi. Penasaran. Nah itu apa namanya, kuantitatif kualitatif secara gampang. Nah ini sekarang yang nggak usah ada saya deh. Nah ini baru benar sampai 25. Nah ini justru yang penting. Ya teman-teman saya lanjutkan lagi ya. Ini kalau mata kuliah ini jangan harap sebentar ya, kalau ketemu tetap Maya tuh sampai kucek-kucek mata udah deh. Ya jadi ini pasti diulang-ulang teman-teman supaya ingat ya, karena kan takutnya teman-teman lupa, jadi biasanya diingetin lagi. Nanti di pertemuan berikutnya itu pas saya ulang lagi dari pertama dari ini, tapi nggak sebanyak ini, cuma diingetin lagi. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, yang kuantitatif itu sebetulnya kalau untuk yang belajar penelitian, ini yang paling dasar tuh justru kuantitatif. Karena dia sifatnya, kita nggak ikutan, peneliti itu nggak ikutan. Dia lebih objektif. Jadi, contohnya, kalau kita pakai datanya kuesioner, itu namanya data primer. Data primer, data yang kita ambil langsung, itu dia apa namanya, si responden yang mengisi kan tidak kita pengaruhi ya, langsung centang-centang sendiri. Nah, artinya kita independen, kita nggak masuk, kita tidak ikut ke dalam penelitian kita, sehingga lebih objektif, nggak bias, nah, hanya menguji teori. Tapi kalau yang kualitatif, ini lebih subjektif. Lebih subjektif, di mana kita interaksi dengan misalnya informan, misalnya kita apa namanya, mengambil data primer juga lewat wawancara. Nah ini lebih dalam. Misal, walaupun ada pedoman wawancara, misalnya pedoman wawancaranya hanya 3 pertanyaan, tapi karena jawaban informannya banyak, nah kita jadi bertanya lebih banyak. Itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Di sini ada interaksi peneliti, makanya disarankan kalau teman-teman yang mau nanti masalahnya sesuai dengan kualitatif, itu yang tempat atau objeknya itu teman-teman bisa akses, misalnya di tempat kerjanya, nah itu bisa, atau di tempat lain yang kira-kira bisa ini ya, bisa interaksi gitu. Nah terus nih teman-teman sekali, jadi kita melangkahnya itu dari teori, berdasarkan teori itu kalau yang kuantitatif. Yang pertama kali tadi teman-teman jangan lupa adalah kita menetapkan masalah. Jadi sekali lagi tadi bukan cari-cari masalah ya, tapi menemukan masalah itu maknanya beda lah ya. Kalau mencari-cari masalah, cari masalah cermas ya. Kalau ini kan menemukan masalah penelitian, Bu masalah saya banyak Bu, apalagi masalah hidup gitu. Nah itu memang harus dipilih teman-teman. Dari masalah tadi, pilih dulu baru merumuskan. Itulah udah jadi masalah. Nah kalau ini udah dari masalah, itulah dari jadi tujuan penelitian gitu teman-teman. Selesai itu bab 1. Kelihatannya gampang, tapi di tadi saya bilang, dari bab 1 ini kalau udah selesai 50% proposal. Ya, jangan dibayangkan tulisan teman-teman nanti langsung menjelma jadi yang seperti teman-teman baca skripsi yang sekarang ya. Karena memang tadi ada proses apa? Proses edit. Jadi pelan-pelan ikuti prosesnya, dinikmati prosesnya. Kalau langsung kopas-kopas, kita sendiri nggak menguasai sebetulnya, nggak menguasai masalah penelitian kita. Itu teman-teman. Nah ini ya, yang pertama menemukan masalah itu gimana Bu? Menemukan masalah ini caranya bisa berbagai cara. Nah, yang pertama referensi literatur. Ya, nanti ini bisa dilihat dari jurnal, dari penelitian yang sudah-sudah. Kenapa? Supaya nanti ada mungkin ada yang sudah baca materi sekarang ini supaya tidak terjadi duplikasi. Jadi penelitian kita apalagi di tingkat sarjana itu bukan sama sekali baru, tidak harus sama sekali baru. Tapi bisa dari fenomena yang sudah ada fenomenanya, kita cari perbedaannya dengan yang lain. Oh, ini siapa ya? Ada nih.
Oh, ada nih. Ya, ada yang chat, ada nih. Share contoh proposal. Nah, nanti saya kasih tahu ya cara cari repositori aja. Di repositori Setiami itu banyak yang udah jadi skripsi malahan ya. Tapi teman-teman, beda ya antara kita misalnya ini kelihatan saya amati dari selama pandemi terutama itu mahasiswa yang mengerjakan sendiri meskipun mungkin hasilnya tidak sempurna sekali, itu lebih percaya diri ya, lebih paham. Jadi skripsinya memang kita baca skripsi itu boleh ya, apalagi jurnal penelitian sebelum itu harus dibaca. Tapi bukan berarti kita kopas habis gitu teman-teman, karena beda sekali kita membuat dan masalahnya beda gitu. Tapi melihat cara nulisnya tadi seperti tadi ada nih ya boleh. Itu jadi yang pertama itu salah masuk ke yang ini referensi atau literatur. Kemudian teman-teman ada pertemuan ilmiah itu juga inspirasi menemukan masalah itu satu dari referensi. Kemudian pertemuan ilmiah itu yang gini, misalnya teman-teman diminta kemarin ikut seminar nasional itu sebetulnya cara buat ngasih inspirasi ini loh yang terkini atau kuliah umum, nanti kalau ada kuliah umum itu sebetulnya update atau ini kemajuan keilmuan kita tuh sekarang sampai sini loh gitu. Itu di pertemuan ilmiah itu seperti itu. Kalau otorita ini yang punya wewenang, misalnya teman-teman kebetulan lihat di YouTube atau di TV yang masih rajin nonton TV itu, saat ini kita sudah memperlakukan per 2020 sudah mulai ada National Logistic Ecosystem atau ekosistem logistik nasional, sebelumnya Sisloknas. Nah, ternyata ini setelah diwawancarai, ini ceritanya berita ya teman-teman, jadi cara bacanya begitu. Setelah diwawancarai oleh pelaku logistik, mereka mengatakan belum menerima bagaimana caranya atau prosedur bagaimana supaya dapat terakses dengan NLE, itu National Logistic Ecosystem. Itu pendapat otorita. Nah, kita bisa dapat inspirasi gitu. Oh iya ternyata sudah ada ekosistem logistik nasional. Itu gimana tuh? Ternyata pas kita tanya teman-teman, misalnya tanya ke satu perusahaan ini ya, satu perusahaan yang aktivitasnya logistik, mereka nggak tahu, udah ada, gimana caranya, gitu-gitu. Nah, itu contoh teman-teman. Atau pengamatan sepintas. Nah, teman-teman sambil pulang kerja misalnya, atau kemudian lagi kemana, kok itu sekarang banyak sekali ya, ojol di rumah makan, di rumah makan sampai berkerumun misalnya gitu ya teman-teman. Nah, terus ada lagi tuh kayak biasanya hijau-hijau itu kok ada yang warna oranye. Wah, itu ternyata baru Sophie Food maksudnya ya. Nah, itu kan pengamatan sepintas. Kenapa ya kok makin ini ya? Padahal di satu sisi teman-teman juga misalnya mendengar bahwa ada juga fenomena lain yang di ojol itu yang misalnya tidak puas yang apa. Nah, itu namanya pengamatan sepintas. Kita cuma sepintas tapi melekat, karena tadi masalah itu kan fenomena ya teman-teman. Fenomena itu semua yang bisa kita tangkap dengan panca indera. Misalnya kita tadi melihat, kita mendengar, kita mencium dan lain-lain. Itu adalah kalau sepintas berkesan, nah itu biasanya timbul inspirasi. Atau pengalaman pribadi, ini biasanya terutama teman-teman yang sudah bekerja kan banyak nih, iya Bu, saya ini banyak masalah kerjaan. Nah, ini kayaknya. Nah, teman-teman kalau yang di pekerjaan bisa diakses datanya, itu bisa jadi inspirasi atau ide untuk dibuat penelitian kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi. Nah, ada lagi nih, tapi kalau yang intuisi ini kita belum boleh pakai ya teman-teman ya. Ini intuisi ini untuk yang pakar, yang sudah pakar di bidangnya. Misalnya kalau di akademisi ya udah profesor. Kalau di bisnis, di praktis itu berarti yang memang sudah pengalaman bertahun-tahun, misalnya Hairul Tanjung, itu boleh punya intuisi. Intuisi itu bisa mendasari, bisa jadi ilmiah karena dia punya pengalaman, punya data-data dari sekian tahun sebelumnya. Gitu teman-teman. Bu, kalau nggak dapat juga Bu, saya udah lihat-lihat nih, udah lihat-lihat tulisan sebelumnya, udah kuliah umum, udah nonton TV, udah lihat YouTube, belum dapat juga Bu semuanya, gimana caranya? Nah, kalau kayak gitu sebetulnya teman-teman kalau yang bekerja itu lebih mudah ya teman-teman menemukan. Tapi kalau kebetulan sedang tidak bekerja, nah ini udah nggak dapat inspirasi, ingat-ingat mata kuliah yang disukai. Jadi
mata kuliah yang disukai itu bisa jadi salah satu inspirasi. Karena kalau kita suka, teman-teman, nanti ini proses di dalam, sebetulnya nulisnya tuh mudah, cuman banyak drama itu dalam arti gini. Kadang-kadang teman-teman di revisi terus juga kesel gitu ya. Nah, kalau kita udah kayak gitu kan diem ya, stuck. Nah, kalau kita suka atau kita minat pada topik kita, itu biasanya kita lebih semangat dibanding kalau kita nggak suka. Itu teman-teman. Itu makanya kalau ini dari sini nggak bisa dapat inspirasi juga, carilah mata kuliah yang disukai, lalu carilah permasalahan dari sana. Gitu teman-teman. Ini mudah-mudahan belum pada ngantuk ya, masih jam 9. Belum pada ngantuk ya? Iya kan, sampai jam 12 tuh kayaknya Basit tadi udah ngopi-ngopi, saya lihat tadi kan sempat on cam ya Basit. Aman ya. Tuh aman ya, kayaknya sambil rebahan itu. Di sini yang on video. Kasihan banget ya Vivian nggak sambil makan kasihan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau minum aja. Wah, ini kayaknya masih ada yang di jalan ya. Tadi siapa ya? Oh, Lintang. Iya, Lintang masih di jalan ya. Hati-hati tuh Lintang. Bu, lagi nganter, Bu. Oh iya, hati-hati ya. Waduh, tadi berarti yang oren-oren tuh Lintang ya. Baru diomongin. Panjang umur nih Lintang. Iya. Lanjut Lintang. Iya, Bu. Saya matiin ya, Bu. Iya, matiin aja. Iya, teman-teman. Lanjut lagi ya. Nah, tadi kan gini, udah dapet masalahnya. Maksudnya udah, Bu, saya masalahnya banyak, saya jadi bingung nih yang mana yang harus dipilih. Nah, ini adalah pertimbangan, ini tips ya teman-teman untuk memilih masalahnya mana. Misalnya Bu di kerjaan aja saya tuh banyak loh Bu, ada 5. Mana masa saya mau semua. Nah, teman-teman dalam memilih, lihat arah masalahnya. Misalnya lebih aktual, yang aktual tuh maksudnya lebih yang paling terkini yang mana gitu, yang paling update yang mana aktual. Nanti kemudian originalitas tuh gini. Biasanya kalau di perusahaan sih orisinil itu bukan berarti sama sekali baru, tapi ada sisi unik, ada sisi bedanya dengan yang sudah dikerjakan, penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Sama-sama IOKI misalnya, sama-sama pakai IOKI atau sama-sama pakai dedicated storage buat layout gudang, tapi apa keunikannya? Misalnya, kalau yang ini barangnya bukan barang-barang besar, ini barangnya itemnya kecil-kecil, misalnya seperti itu keunikannya. Itu contohnya begitu ya teman-teman, originalitas. Nah, relevan itu sesuai dengan keilmuan logistik. Saya masih menemukan yang terakhir baru lulus itu ada yang tidak langsung ke keilmuan kita, sayang gitu teman-teman ya. Mungkin waktu itu karena ada kesulitan ngambil data ya, PPKM ya, sehingga mungkin sedang tidak bekerja atau memang masih mahasiswa reguler yang banyak perusahaan yang tidak menerima data untuk menerima riset, maksudnya gitu. Jadi yang diminta relevansi itu minimal objek penelitiannya, objeknya itu yang tadi unit analisis itu teman-teman, minimal itu dia punya aktivitas logistik. Misalnya teman-teman mau lihat perusahaan yang beraktivitas logistik, apakah ke distribusi, perusahaan distributor dan lain-lain, itu masih relevan. Nah, dari tadi yang punya 5 masalah, perhatikan mana yang kontribusinya paling besar gitu. Yang kalau kita kerjain itu lebih bermanfaat, terutama untuk perusahaan yang kita teliti. Nah, ini ada cerita waktu itu, sekarang udah lulus anaknya ya, waktu itu metodologi dia pengen sekali meneliti waktu itu tentang Asian Games. Waktu itu masih, jadi mata kuliah ini masih di semester 5 teman-teman, jadi bisa dibayangkan betapa lamanya dan betapa lupanya gitu ya. Kaizen bisa, oh ini Mandar ya, bisa Mandar. nanti saya jawab ya, ada chatnya ya, gitu teman-teman. Jadi kalau bukan nggak boleh meneliti, waktu itu Asian Games, masih ada Asian Games. Kalau dari relevansi ya, dia mau lihat distribusi barang-barang yang dibutuhkan yang masuk ke sana.
Oke, orisinal karena memang jarang pestanya ada di Indonesia ya, pesta olahraganya. Ya, tapi kemudian sumbangan terhadap keilmuannya pada saat waktu itu berarti semester 5, dia semester 8, dia sekarang mau semester 9 karena udah lulus ya. Nah itu kan lama banget teman-teman. Nah saya bilang itu kemungkinan karena event, jadi kan cuma sesaat, itu kurang berkontribusi gitu. Karena pestanya sudah selesai, artinya solusinya udah ada terhadap masalahnya, kecuali kalau mau ditambahkan misalnya pakai ditambahkan satu treatment atau satu perlakuan baru, mungkin itu lebih bisa, tapi kan ini masih belajar meneliti. Itu contoh aja ya teman-teman. Nah kemudian jangan lupa nih yang paling penting arah calon peneliti. Teman-teman ingat waktunya cuma 6 bulan, misalnya pernah juga ada yang ngotot, wah saya nggak bisa Bu kalau cuma di sini, saya mau meneliti di beberapa, membandingkan di beberapa daerah. Waktu itu sih ngomongnya gitu, waktu mata kuliah ini. Jadi karena masih idealis, saya udah bilang ini waktunya cuma 6 bulan, dan kalau membandingkan lebih dari satu daerah, satu wilayah yang kita kebetulan tidak bekerja di sana, itu biayanya banyak gitu. Jadi realistis gitulah teman-teman. Nanti terkait juga dengan perlengkapan yang tersedia, apalagi di masa pandemi tentunya tidak sebebas kalau kita tidak dalam masa pandemi gitu teman-teman. Nah, perlengkapan tersedia ini misalnya termasuk pengolahan data. Kalau kalau softwarenya, misalnya softwarenya free, kita bisa dapatkan dengan fitur yang lengkap untuk penelitian kita, ini boleh. Atau data, termasuk di sini data ya, penelitiannya bagus tapi kita nggak yakin datanya bisa diambil. Nah itu juga termasuk yang harus dipertimbangkan selain tadi biaya, waktu, ini alat tersedia. Kalau teoritis saya yakin di semester 7 ini hampir berapa persen ya, mungkin 80% teman-teman sudah menguasai teori sesuai kurikulum gitu ya. Jadi ini bisa di skip. Nah yang terakhir ini teman-teman, penguasaan metode yang diperlukan. Jadi ini kejadian di bimbingan saya. Jadi dari awal saya udah bilang ini penelitiannya tentang algoritma. Berarti harus benar-benar menguasai, karena di prodi manajemen itu algoritma dibahasnya sekilas, tidak seperti di prodi teknik. Tapi karena anaknya yakin ya, mahasiswanya yakin, lanjut terus sampai ke pengambilan data. Nah, di pengambilan data itu kalau lihat dari penelitian terdahulu kan harusnya ada software. Tapi nggak bisa menjalankan softwarenya. Oke, hitung manual. Nah, hitung manual teman-teman, ternyata tuh ribet banget. Dan dia nanya ke saya bilang, saya kan udah bilang dari awal nih harus menguasai. Jadi nggak boleh juga mematahkan ya, tapi harus dipelajari kira-kira kita metodenya menguasai atau enggak. Jadi tidak selalu harus pakai software. Contohnya AHP. AHP itu Analytical Hierarchical Process itu kan teman-teman sebetulnya bisa pakai manual, bisa pakai Excel, bisa pakai yang waktu itu angkatan teman-teman itu dapatnya apa? Dapatnya yang expert choice ya, atau satu lagi ada lagi super decision. Nah itu nggak harus gitu, tapi kemampuan kita. Jadi pada saat sidang ya ada yang pakai Excel, ada yang pakai manual, ada juga. Gitu teman-teman, ini yang harus dipertimbangkan ya dari sekian banyak. Kalau yang kebetulan sudah ada masalah yang mau diteliti di pekerjaannya, ini yang perlu dipertimbangkan. Coba saya tanya Tunggal aja deh daripada pada ngantuk ya. Nah, Tunggal kira-kira di pekerjaannya ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa dijadikan masalah penelitian? Tunggalnya menghilang setelah ditanya. Ya udah deh, Vivian aja deh. Vivian soalnya on cam sama ditanya-tanya. Enggak ya, nanti saya gantian nanyanya kok. Ya Vivian, waduh Vivian begitu ditanya juga langsung off cam. Waduh. Ya udah saya nanyanya enggak nih on cam lagi. Gimana Vivian? Udah ada ini belum? Kira-kira udah menemukan masalah nggak? Udah sih Bu. Tapi masih bingung. Nggak tahu sih Bu, belum tahu Bu. Kayaknya sih belum ada deh. Oh itu tadi tunggal ya kayaknya itu ya nge-lag ya. Jadi baru kedengaran suaranya.
Ya Bu, nge-lag sinyalnya Bu. Nah, ini baru jelas nih Tunggal. Jadi gini teman-teman, tadi kan saya bilang memulai menulis itu kan harus dipaksa, tapi juga menulis dengan paksaan itu juga nanti teman-teman kasihan ya, tidak menikmati. Jadi gini teman-teman, nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan bahas masalahnya teman-teman, tapi bukan masalah hidup ya, masalah penelitian. Nah itu tuliskanlah sebisanya. Jadi jangan, tadi seperti saya bilang, jangan seperti yang sudah teman-teman baca di skripsi atau di jurnal-jurnal, itu berat. Kalau bisa paragrafnya seperti itu bagus. Tapi kalau enggak, berarti teman-teman ini aja, ya seperti cerita aja. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tadi Vivian ada beberapa, nah itu cerita aja di tempat kerja saya PT, itu kayak curhat gitu, nggak apa-apa. Itu memulai itu teman